Sistem Necromancer, bab 686 sampai dengan 690. Bab 686 Formasi Hujan. Putri kelima ada di kapal. Wu Heng mengangkat alisnya dan dengan cepat memikirkan kemungkinan dalam benaknya. Sebagian besar kapal di pihak kami hanyalah kerangka, dan kami tidak merekrut personel dari luar. Satu-satunya kemungkinan adalah kapal markas asosiasi. Kami tinggal di pulau itu selama sehari dan merekrut beberapa pelaut dan personel logistik. Kamu baru menemukannya hari ini? Tanya Wu Heng. Diakon Silagui mulai menyelidiki masalah ini kemarin, dan baru pagi ini memastikan bahwa orang tersebut telah meninggalkan pulau. Diakon itu juga mengatakan bahwa dia pasti membawa alat pelindung atau benda ajaib, sehingga Nabi Kerangka tidak dapat menemukannya, kata Mini sambil mengingat-ingat. Alat peraga yang melindungi deteksi tidaklah mengejutkan. Bagaimanapun, dia berhasil lolos. Saya mengerti. Mohon beritahu saya segera jika ada kabar selanjutnya, kata Wu Heng. Baik, Guru. Jaga dirimu baik-baik dan segera kembali. Aku akan membawakanmu hadiah saat aku kembali. Hehe, terima kasih, Guru. Tutup panggilannya. Wu Heng pergi ke kabin tempat hantu itu berada. Dua hantu sedang menonton film, sementara yang satu masih membaca buku. Glenda, bantu aku menemukan seseorang, kata Wu Heng. Glenda telah mencapai level 20, dan tembus pandang legendaris memberikan efek yang lebih baik, sehingga kecil kemungkinannya untuk ditemukan oleh orang lain. Ada apa? Tanya Glenda. Apakah kamu masih ingat putri kelima? Silagui bilang dia mungkin telah menyelinap ke armada. Mari kita lihat apakah dia ada di kapal markas. Kata Wu Heng. Kerajaan Yeko, siapa yang memerankan peranmu? Ya, harus ada penyamaran. Baiklah. Glenda setuju dan terbang keluar. Wu Heng terus duduk di kabin dan mengobrol dengan dua hantu lainnya. Glenda langsung terbang kembali, sepertinya ada masalah di dapur kapal. Perahu asosiasi, dapur. Putri kelima, Brittany, dan pelayannya berdiri di satu sisi, tertutup debu. Di sekeliling mereka ada pria-pria lain dari dapur dan beberapa pelaut. Tepat di hadapannya duduk seorang pria dengan rambut disisir ke belakang dan berjanggut. Seorang pelaut mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Tuan, kedua orang ini adalah wanita yang menyamar." Mata lelaki berjanggut itu terpaku ketika dia mengamati mereka berdua dari atas ke bawah. Mengatakan secara langsung, bicara tentang berbagai hal. Si pelaut segera berkata, saya melihat mereka memegang jam tangan, dan saya curiga jam itu dicuri dari seorang pria. Sambil berbicara, sebuah jam tangan dipegang di telapak tangannya dan diserahkan. Pada saat yang sama, hal itu menarik perhatian semua orang di kabin. Jam tangan seperti ini bernilai beberapa koin emas. Orang biasa tidak mampu membelinya, apalagi mereka yang bekerja di dapur. Dari mana kamu mendapatkan jam tangan itu? Tanya pria berjanggut itu. Kami sendiri yang beli, tapi dia lihat kami lagi lihat jam, jawab pembantu itu langsung. Berani sekali kau. Kalau kau mampu membeli benda ini, apa kau masih mau naik kapal untuk melakukan pekerjaan seperti ini? Balas pelaut itu. Orang-orang di sekitar juga mulai berbicara. Jelas, saya tidak percaya kata-kata semacam ini. Pelayan itu hendak berbicara, tetapi putri kelima menghentikannya dan berkata, kau bilang aku mencurinya. Bagaimana kalau kau tanya saja pada para pria di perkumpulan itu apakah ada yang kehilangan jam tangan? Nanti kau akan tahu. Bisakah Anda bertemu dengan para pemimpin asosiasi itu? Anda mungkin telah mencurinya di pulau dan berencana menggunakan kapal ini untuk melarikan diri, kata pelaut itu, lalu memberikan arloji itu lagi kepada pria berjanggut itu. Lebih aman menitipkannya pada Anda, Tuan. Pria berjanggut itu pun tersenyum setuju dan menerimanya di tangannya. Heh gelombang, mau mencuri sesuatu di kapal markas asosiasi. Putri kelima mengingatkan dengan dingin. Pria berjanggut itu berkata, baiklah, kembalilah dan kerjakan tugasmu. Setelah kau yakin itu tidak dicuri, aku akan mengembalikannya kepadamu. Berikan padaku.
Aku tidak ingin bertarung di sini. Putri kelima melangkah maju. Ekspresi pria berjanggut itu pun berubah dingin. Beraninya kau menentangku. Kembalikan padaku. Tahan dia. Aku akan memberitahu dia betapa tingginya langit dan betapa dalamnya bumi. Saat pria berjanggut itu berbicara, para pelaut dan pembantu dapur di sekitarnya juga berkumpul. Hanya ada beberapa pembantu yang tersebar, direkrut dari Treasure Island, yang datang ke kapal sambil berteriak-teriak seperti, "Jangan impulsif. Kalau ribut-ribut, bos-bos di asosiasi bisa marah." Namun tampaknya tidak seorang pun mau mendengarkan. Putri kelima mengulurkan tangannya ke dadanya dan menyentuh cincin luar angkasa yang tersembunyi. Jika perkelahian benar-benar terjadi, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kita bisa bicarakan sisanya nanti, tapi kamu tidak boleh membiarkan pihak lain mengambil jam tangan itu. Jika tidak, Anda mungkin tidak memikirkannya nanti. Tepat ketika kedua belah pihak hendak mengambil tindakan langsung. Sial gelombang. Dengan suara keras, pintu langsung terbuka. Ini rapat, semua orang berkumpul di sini. Philippa melangkah masuk dengan burung beo yang berdiri di bahunya dan melihat sekeliling. Putri kelima dan pembantunya segera menundukkan kepala. Dipindahkan ke samping. Pria berjanggut itu segera melangkah maju dan berkata, "Kapten Philippa, ketua asosiasi mana yang Anda cari?" "Tidak, aku datang ke tempatmu untuk mencari dua orang," katanya, matanya menyapu semua orang di ruangan itu. Akhirnya, benda itu mendarat di atas dua orang dengan kepala tertunduk sangat rendah. Philippa melangkah maju, meraih dagu putri kelima, dan mengangkatnya. "Kau pandai berpura-pura. Ikut aku. Wu Heng ingin bertemu denganmu." Setelah dikenali, putri kelima tidak punya cara lebih baik untuk mengatasinya. Lagi pula, keadaan di sini sudah sangat kacau. Kalau kami tetap tinggal di sini, kami mungkin akan berakhir berkelahi. Aku akan pergi bersamamu. Sambil berkata demikian, dia menarik pembantunya dan mengikutinya keluar. Saat mendekati pintu, "Philippa," kata pembantu itu, "mereka mengambil jam tangan kita." Philippa melihat ke arah jari orang lain. Kerumunan langsung minggir. Pria berjanggut itu melihat sekeliling dan menyerahkan arloji itu. "Yah, ada yang curiga arloji itu hilang. Aku berencana menyimpannya untuk saat ini." Kemudian dia menoleh ke samping dan berkata, "Kemarilah dan minta maaf kepada kedua wanita itu." Si pelaut datang dan tersenyum canggung, "Yah, saya salah. Mohon maaf, nona-nona." Philippa merampas arloji itu dan melemparkannya kepada pelayan itu. Lalu ia berkata kepada lelaki berjanggut dan pelaut itu, "Jika aku melihat kalian menindas orang lain lagi, aku akan mengupas kulit kalian dan menjadikannya layar." "Ya, ya." Philippa berbalik dan berjalan pergi, membawa mereka berdua ke dek. Naiki naga terbang dan kembali ke fregat. Kabin fregat. Wu Heng mengerutkan kening sambil menatap tuan dan pelayan yang berpakaian seperti pembantu dengan wajah berdebu. "Kalian benar-benar berhasil menyusul kami." Putri kelima menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dengan keras kepala. "Aku ingin kembali dan melihatnya." "Asosiasi sudah memecahkan kasusnya, apa yang akan kamu lihat kembali?" "Aku tahu kota Netale. Aku bisa membantumu menyelidiki kasus ini. Setelah itu, kau bantu aku merebut kembali kerajaan." Putri kelima tampak seperti sedang bernegosiasi. Wu Heng mengerutkan kening dan menatapnya. Ini adalah kondisi yang sama sekali tidak setara, bagaimana dia bisa mengatakannya dengan begitu yakin. "Bantu aku menyelidiki kasus ini dan bantu dia merebut kembali kerajaan. Apakah menangkap pembunuh sama dengan melawan tentara nasional?" Wu Heng merenung cukup lama sebelum berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu, dan aku tidak akan membantumu memperjuangkan kerajaan manapun. Aku tahu ini agak mengada-ada, tapi aku sudah melihat berita yang dikirim oleh mansion penguasa pulau, dan aku juga ingin kembali dan melihatnya. Aku tidak ingin kerajaan ini menjadi seperti ini," kata pihak lain, suaranya agak tertekan. "Memang mustahil untuk mengirimnya kembali ke Treasure Island sekarang." Setelah berpikir sejenak, dia berkata,
aku bisa membawamu bersamaku, tetapi kamu harus menyetujui permintaanku. Kamu boleh mengatakannya, tapi jangan berlebihan. Untuk sisa perjalanan ini, kau harus mengikuti semua yang kuatur, tegas Wu Heng. Saya berjanji, ingat apa yang kamu katakan. Wu Heng menatap Pilipa dan berkata, bawa mereka mandi dulu, lalu siapkan kamar untuk mereka. Oke, Pilipa mengangguk. Ayo, aku akan mengajarimu cara mandi. Bagaimana cara mandi? Sang tuan dan pelayan mengerutkan kening dan mengikuti satu sama lain menuju kabin. Di kamar mandi, aliran air yang deras menyembur keluar dari atas kepala bagaikan bunga-bunga yang disebarkan oleh para peri. Putri kelima, yang terbiasa dengan kehidupan kerajaan, terkejut, matanya terbelalak, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh kejutan. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan percikan air, menyentuh telapak tangannya dengan lembut. Pembantu di sebelah berseru, "Putri, apakah di sana sedang hujan?" Sama saja, jangan teriak-teriak dan membuat mereka berpikir kita belum pernah bertemu sebelumnya. Putri, aku memang belum pernah melihat ini sebelumnya. Sepertinya ini formasi hujan. Nyaman sekali. Dalam sekejap, armada itu berlayar selama 4 hari. Meskipun saya tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, perjalanan ini tetap saja membuat saya merasa lelah. Hanya Pilipa yang bahagia di laut. Setelah beberapa hari, ia menjalin hubungan baik dengan putri kelima dan pelayan kecilnya. Mereka berkumpul setiap hari dan bermain gobang, yang diajarkan Wu Heng. Wu Heng berdiri di dek, merasakan angin laut, memikirkan di mana ia harus memulai penyelidikannya setelah tiba di kota Netale. Meskipun dia ingin berpartisipasi di kerajaan Yeke, dia juga harus menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Identitas detektif hebat itu harus dipertahankan. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan Glenda mengangkatku setinggi ini. Agak sulit, berpikir dalam hatiku. 3 kapal muncul di laut di depan. Bendera Angkatan Laut Kerajaan Yeko dikibarkan, dan awak kapal berseragam Angkatan Laut terlihat di dek. Datang ke arahku dengan penuh semangat. Ketika mereka melihat kapal raksasa dan bendera-bendera berkibar, mereka segera mulai memperlambat lajunya, dan orang-orang di dek menjadi bingung dan berlarian ke sana kemari. Kapal Kerajaan Yeko, bukankah potnya diblokir? Wu Heng memiringkan kepalanya sedikit dan berkata ke udara di sampingnya, "Xiao, Benny, pergi lihat mengapa kapal-kapal itu datang." "Baiklah, Paman." "Bagus." Kedua suara itu sepakat, dan hantu itu langsung terbang keluar. Tak lama kemudian, Xiao dan Benny terbang kembali satu demi satu. "Xiao, ceritakan saja padaku." Xiao berkata, "Paman, ini kapal orang jahat. Ada banyak orang yang dipenjara di dalamnya, seperti budak. Sebuah kapal budak yang mengibarkan bendera kerajaan Yeko. Coba aku lihat." Ia membuat lingkaran kecil dan langsung masuk ke dalam tubuh. Sebuah gambar juga dibagikan. Kabin redup itu terbagi menjadi sangkar besi terpisah. Di dalam kandang itu ada seorang wanita dan seorang anak dengan wajah sedih dan acak-acakan. Bab 687 busuk sampai ke akar-akarnya. Kabin itu penuh dengan budak, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, yang membuat Wu Heng mulai meragukan identitas dan tujuan kapal itu. Biarkan Xiao keluar dan biarkan mengapung ke samping. "Paman, apakah dia orang jahat?" Wu Heng melirik bendera kerajaan yang tergantung dan para pelaut kerajaan yang agak panik di dek. "Kami belum sepenuhnya yakin. Mungkin mereka keluarga dari orang-orang yang membantai desa bajak laut," kata Wu Heng. "Pulau bajak laut dan desa bajak laut juga ada. Setelah para bajak laut terbunuh, para wanita dan anak-anak juga membutuhkan beberapa pengaturan lokal. Pada dasarnya mereka tidak akan membunuh bersama-sama." "Aku merasa bukan orang baik," gumam Xiao ke samping. "Kalau begitu suruh mereka menghentikan kapal untuk diperiksa," kata Wu Heng, lalu berkata kepada kerangka di belakangnya, "Kirim Pilipa ke sana." Kerangka itu segera pergi, lalu datang bersama Pilipa dan putri kelima, Brittany.
Mengikuti tatapan Wu Heng, dia melirik ke depan, kapal-kapal kerajaan Yeke. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, mungkinkah dia kembali setelah menumpas para bandit? Maksudmu bajak laut? Philippa meletakkan tangannya di bahu Wu Heng. Kita hampir sampai di pelabuhan kerajaan. Pernahkah kau melihat bajak laut ditindas di gerbang? Pasti ada yang salah dengan kapal ini. Wu Heng memperhatikan kapal lain yang mencoba menghindari kapal itu dan berkata kepada Philippa, pergi dan suruh ketiga kapal itu berhenti untuk diperiksa. Philippa tertegun sejenak, lalu matanya berbinar, sial, kapal pencari, aku menyukainya. Lalu ia bergegas masuk ke ruang kemudi, mengambil mikrofon, dan berkata, kapal kerajaan Yeko di depan, berhenti untuk diperiksa. Saya ulangi, berhenti untuk diperiksa. Suara itu ditransmisikan melalui pengeras suara kapal dan bergema di laut. Semua orang di kapal markas keluar dari kabin dan melihat kapal kerajaan di kejauhan. Para pelaut di kapal kerajaan Yeko dikejutkan oleh teriakan keras itu. Tangannya bergerak lebih cepat lagi, tetapi ia tak berniat berhenti. Ia pura-pura tidak mendengar anggukan itu, malah mempercepat langkahnya dan pergi. Kini, semua orang merasa ada yang tidak beres. Kapal biasa tidak akan melakukan hal seperti itu meskipun tidak ingin berhubungan dengan asosiasi. Melihat kapal itu tidak berniat berhenti, Wu Heng melompat ke atas naga kerangka dan berkata, hentikan kapalnya. Wus-wus gelombang. Suara terobosan udara terdengar, dan beberapa naga tulang terbang ke langit bersama orang-orang. Mendarat dengan paksa di kapal musuh. Kemudian, lingkaran sihir itu berkelebat, dan penyihir tua Jan Vito beserta dua profesional level 18 lainnya langsung diteleportasi ke sana. Wajah orang-orang di dek tiba-tiba berubah muram. Mereka memegang senjata di pinggang, mata mereka melirik sejenak, tetapi mereka tetap tidak menghunus senjata. Beberapa pemimpin dari asosiasi. Seorang pria kekar mengenakan seragam kapten dan pedang standar di pinggangnya berjalan keluar dari kabin dengan cepat. Dia berteriak, lalu melihat ke sekeliling orang-orang di dek, pupil matanya mengecil lagi, dan dia melangkah maju dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Wu Heng juga mengamati situasi di kapal. Kapten Tim 5 Kavina bertanya, apakah Anda dari armada kerajaan Yeko? Kami adalah armada dari kerajaan Yeko dan kami sedang dalam misi patroli, jawab pria kekar itu. Seragam angkatan laut kerajaan Yeko memiliki pola gelombang, yang juga mewakili identitas angkatan laut. Aku baru saja menyuruhmu menghentikan perahu, kenapa kau tidak melakukannya? Wu Heng menghampiri dan bertanya. Ini, pria kekar itu menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata, kami belum pernah melihat kapal sebesar ini. Kami pikir itu bajak laut, jadi kami ingin pergi dulu. Tidak bisa melihat bendera asosiasi. Pria itu ragu sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, saya mengerti. Kamilah yang kurang pengetahuannya. Mohon jangan tersinggung, tuan-tuan. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan sekantong penuh koin. Wu Heng dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Perkataan orang ini sama sekali tidak logis. Awalnya dia pura-pura tidak mendengar, lalu dia bilang dia pikir itu bajak laut, dan sekarang dia langsung memberikan uang. Jelas sekali kata-katanya tidak tersusun dengan baik. Apa yang ada di perahu? Tanya Wu Heng. Pria kekar itu melihat tidak ada yang mengambil kantong uang itu, dan raut wajahnya semakin muram. Aku tidak mengambil apapun. Sambil berbicara, dia menyimpan dompetnya dan tanpa sadar melangkah mundur sedikit. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia memberi isyarat kepada orang-orangnya sendiri. Wu Heng mengamati gerakan kecil pihak lain dan berkata langsung, cari tahu tentang kapal itu. Mata lelaki kekar itu tiba-tiba terfokus, dan dia berteriak, lakukan. Zis gelombang bang. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas petir menyambar dada pria kekar itu, membuat tubuhnya terpental mundur. Ia muntah darah bahkan sebelum sempat berdiri. Kemudian pelayan kerangka keranmu menyerbu lawan dan memotong lehernya dengan pedangnya. Kepalanya terjatuh dan darah mengucur. Pertempuran itu pada dasarnya berakhir dalam sekejap.
Sebelum yang lain bisa bereaksi, mereka melihat kepala itu berguling ke kaki mereka. Semua pelaut berdiri di sana dalam keadaan linglung, wajah mereka menunjukkan ketakutan dan perjuangan. Asosiasi sedang menangani kasus ini, dan mereka yang bekerja sama dengan para penyidik boleh hidup, kata Wu Heng dingin. Kita menyerah. Seseorang berkata dan membuang senjatanya. Setelah yang pertama, orang-orang lainnya meletakkan senjata mereka dan memilih untuk menyerah. Suara senjata yang dilempar ke dek terdengar terus-menerus. Wu Heng berkata, ikat dia. Kavina dan yang lainnya segera mengambil tali dan mengikat sisa orang. Di antara semua orang di kapal, hanya pria kekar yang meninggal itu yang telah mencapai level 12. Sisanya juga berada pada level 10 atau bahkan lebih rendah. Di mata tim investigasi markas besar asosiasi, memukulinya tidak ada bedanya dengan memukuli anak kecil. Sekalipun mereka melawan, hasilnya akan sama saja. Apakah ada masalah dengan kapalnya? Tanya tetua perkumpulan Tapani langsung. Ketiga kapal ini adalah kapal resmi Kerajaan Yeko. Kapal-kapal ini dapat dihentikan dan diperiksa. Sekarang setelah orang itu terbunuh, segalanya berbeda. Jika tidak ada alasan yang masuk akal, itu mungkin alasan yang bagus bagi kerajaan Yeko untuk membalas. Ada masalah, kata Wu Heng. Penatua Tapani bertanya, apa masalahnya? Semua orang di departemen kami memperhatikan. Wu Heng berkata dengan tenang, kita akan tahu setelah kita selesai mencari di kapal. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang yang sedang memeriksa kapal juga ikut mendekat. Salah satu dari mereka membungkuk dan berkata, Penatua, tuan-tuan, ada banyak perempuan dan anak-anak yang dipenjara di kabin. Dugaan awal, mereka berasal dari desa-desa sekitar. Mereka telah ditangkap dan kami tidak tahu kemana mereka diangkut. Itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dia melirik Wu Heng dengan terkejut. Memang ada masalah. Penatua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wu Heng bertanya kepada tetua peri. Karena sudah dipastikan ada masalah, identitas ketiga kapal ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Biarkan pihak Vatikan yang menangani emosi para tahanan terlebih dahulu. Semua awak kapal dan pelaut ini akan ditahan dan menunggu penyelidikan, ujar Tapani langsung. Ya, anggota asosiasi segera mengambil tindakan. Wu Heng juga berkata kepada Pilipa, ketiga kapal ini akan bergabung dengan armada dan terus bergerak maju. Mungkin diperlukan waktu 1 hari lagi untuk mencapai kota Inner Tail. Armada tidak dapat bertahan terlalu lama. Baiklah, aku mengerti. Pilipa juga mulai bertindak. Wu Heng menaiki naga terbang dan kembali ke fregat yang ditumpanginya. Baru saja mendarat di dek, lingkaran sihir itu menyala lagi, dan Janvito serta 2 orang lainnya mengikuti dari dekat dan berteleportasi ke atas. Bagaimana Anda menemukan adanya masalah? Tanya Penatua Tapani. Penyelidik kurcaci itu juga mengeluarkan buku catatannya dan mulai menyiapkan catatan. Saat menghadapi penyidik ini, Wu Heng selalu merasa seperti sedang diawasi oleh kamera yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti kapan saja. Saya meminta hantu itu untuk menjelajahi bagian dalam dan menemukan orang-orang yang terpenjara di dalamnya, jawab Wu Heng. Tak seorang pun dari ketiganya yang terkejut bahwa ahli nujum itu memiliki hantu. Itu adalah karakteristik profesional. Namun, hantu tidak selalu bisa menemukan target mereka. Setidaknya mereka harus menyadari adanya masalah pada armada sebelum mengerahkan hantu untuk menyelidiki. Lalu kenapa repot-repot bicara di kapal? Tangkap saja orangnya langsung, kata Tapani lagi. Wu Heng melanjutkan, saya tidak bisa sepenuhnya memastikan identitas pihak lain. Ada beberapa pulau dan desa yang dikuasai bajak laut di Laut Zamrud, dan terkadang ada keluarga bajak laut yang dipindahkan untuk penyelidikan atau pemukiman kembali. Jadi, hentikan mereka dan lihat bagaimana reaksi mereka. Setelah kami naik ke kapal, pernyataan mereka jelas-jelas tidak konsisten. Sesaat mereka mengira kami bajak laut, tiba-tiba mereka bilang kami memberi mereka uang. Mereka tidak menjelaskan siapa pengawal di kapal, yang jelas-jelas menunjukkan ada yang tidak beres.
Sang tetua mengangguk. Ya, wawasannya sangat tajam. Penyihir tua, Gianvito, bertanya, jadi, mereka bukan armada kerajaan Yeko. Kita belum bisa memastikannya. Kita tanya mayatnya nanti saja. Jawab Wu Heng. Penyelidik kurcaci itu merekam percakapan beberapa orang. Sambil berbicara, naga kerangka itu jatuh dari langit. Pilipa melompat dari punggung naga dan berkata, orang-orang itu telah dipenjara. Total 12 orang terbunuh. Mereka semua ada di sini. Dengan lambaian tangannya, beberapa mayat yang terbungkus tikar jerami dikeluarkan. Di antara mereka ada pria kekar yang telah terbunuh. Wu Heng melirik mayat-mayat itu dan langsung menggunakan bicara dengan orang mati pada salah satu dari mereka. Mayat itu tiba-tiba duduk dan melihat ke sini dengan mata berkaca-kaca. Wu Heng bertanya langsung, apa status Anda dalam kekuasaan atau organisasi? Mereka adalah anggota geng sayap putih dan sekarang bertugas sebagai pasukan pertahanan kota Neitalei di kerajaan Yeko, jawab mayat itu. Beberapa orang mengerutkan kening. Anggota geng juga merupakan pasukan pertahanan kota kerajaan. Lagi pula, bagaimana geng sayap putih mendapatkan namanya? Sepertinya tidak ada satupun anggotanya yang pintar. Bagaimana kamu bisa masuk tentara? Kami juga tidak tahu, tapi militer sedang merekrut, dan geng-geng juga ada dalam daftar perekrutan. Itu masuk akal. Ketika kota Rentam dilanda kekacauan, para anggota geng di kota tersebut turut dimanfaatkan. Pemimpin geng ditunjuk sebagai komandan atau kapten, dan semua anggota geng di bawahnya menjadi preman. Wu Heng lalu bertanya, kemana kau akan membawa orang-orang di kabinmu? Bawa ke kota Bejaya, di sana seseorang akan menerimanya. Orang-orang ini digunakan untuk apa? Aku tidak tahu. Wu Heng merenungkan pertanyaan terakhir. Lalu dia bertanya, apakah kamu menangkap orang-orang ini? Mayat itu menjawab dengan hikmat, kepala suku mengatakan ini telah diatur oleh pejabat kota Netale. Ada pakaian yang disiapkan di atas kapal. Kita bisa memakainya dan mengawal begitu banyak orang. 5 pertanyaan telah terjawab, dan tubuhnya jatuh kembali ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, Wu Heng dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun belum sepenuhnya dipahami, gagasan umum mengenai masalah ini jelas. Orang-orang ini awalnya adalah anggota geng sayap putih. Ketika kota Neitale mulai merekrut tentara dalam skala besar, geng-geng ini juga ikut bergabung. Mereka mengubah diri mereka dari anggota geng menjadi tentara di kota. Mereka awalnya bertanggung jawab atas pertahanan kota, tetapi kali ini pejabat dari kota Neitale mengatur agar mereka mengawal penduduk keluar. Tetua Asosiasi Tapani dan Master Tua Gianvito. Bahkan Pilipa dan penyelidik kurcaci tampak serius. Jelas ini adalah kasus perdagangan manusia oleh pejabat setempat. Kerajaan Yeko benar-benar busuk, mulai memperdagangkan orang ke luar negeri. Wu Heng melirik penyidik di belakangnya dan bertanya, Tuan Sim, apakah Anda sudah merekamnya? Penyelidik kurcaci itu mengangguk, catatannya lengkap. Wu Heng terus melepaskan bicara dengan orang mati, dan mayat kedua pun duduk. Siapakah pejabat yang memerintahkan Anda mengangkut orang? Aku tidak tahu. Selain Anda, apakah ada kapal lain yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Siapa nama pemimpinmu? Patrales. Apa penyebab kekacauan di kota? Mayat itu menjawab, garnisun di Neitale berperang melawan tentara asing, dan banyak orang tewas. Pertanyaan terakhir. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, apakah Anda tahu tentang kematian diaken setempat dari asosiasi tersebut? Tidak tahu. Kemudian, Wu Heng terus menginterogasi ketiga mayat itu, menanyakan tentang geng sayap putih dan kerusuhan sipil di kota. Wu Heng berdiri di tempatnya, mengatur informasi yang diperolehnya. Terkait pengangkutan wanita dan anak-anak, identitas pejabat di balik layar belum diketahui, tetapi setelah memasuki kota, kita dapat mulai dengan pemimpin geng sayap putih. Dia pasti tahu siapa pejabat yang mengatur semua ini. Poin kedua adalah masalah kota Neitale.
Kekacauan sebelumnya disebabkan oleh pertempuran antara istana penguasa kota dan pasukan pertahanan kota serta pasukan luar yang berupaya mengambil alih kota. Di akhir pertarungan, tidak mungkin diketahui siapa yang mana. Orang yang saat ini berkuasa di kota ini tetaplah penguasa kota yang asli. Orang-orang ini tidak mengetahui masalah kematian di Aken setempat. Mereka hanya tahu bahwa aula perkumpulan setempat telah lama ditutup dan sulit bagi anggota perkumpulan untuk bertemu. Setelah informasinya dipilah, Wu Heng memandang ketiga profesional level 18 dan bertanya, "Penatua, Dekan, apakah kalian punya pertanyaan?" "Tidak untuk saat ini. Jangan hancurkan mayat-mayat yang tersisa. Mereka mungkin berguna nanti," kata Penatua Tapani. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Urusi mayat-mayat yang telah diinterogasi ini, dan gulung tikar jerami yang tersisa. Mayat-mayat yang telah melepaskan bicara dengan orang mati dibuang ke laut, dan sisanya dibungkus dengan tikar jerami dan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa." Wu Heng. Penatua Tapani bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Netale?" "Hanya tinggal 1 hari lagi." "Oke, ayo kita kembali dulu. Kabari kami kalau sudah hampir sampai," kata Tapani. Penyihir tua Janvito merapal mantra teleportasi dan kembali ke kapalnya. Wu Heng kembali ke taksi bersama Pilipa. Putri kelima berdiri, mengerutkan kening, dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kau menghancurkan angkatan laut?" Pilipa menatapnya. "Bagaimana perasaanmu?" Menghadapi pertanyaan Pilipa yang benar, putri kelima mengerutkan kening dan merasa gelisah lagi. Berkata, "Saya percaya pada Master Pulau Wu Heng, saya hanya ingin tahu alasannya." Pilipa duduk di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Para perwira dan anggota gengmu mengenakan seragam angkatan laut dan memperdagangkan perempuan dan anak-anak. Mereka bahkan lebih kejam daripada kami para bajak laut. Kami juga tidak akan menjual orang-orang kami sendiri." Putri kelima mengerutkan kening lebih dalam, matanya dipenuhi kecurigaan saat dia menatap Wu Heng dengan tajam. "Tuan Pulau, apakah ini benar?" Wu Heng berkata, "Inilah situasi saat ini." Putri kelima berhenti berbicara dan duduk di kursi di sampingnya dengan ekspresi muram. Wu Heng juga berpikir keras. "Kami akan tiba di kota Netale besok, dan tujuan perjalanan kami juga akan dimulai. Akankah kota itu mendatangkan bahaya bagiku? Bisakah pembunuh yang membunuh di Aken setempat ditangkap? Ini semua adalah masalah yang perlu dihadapi. Bahkan jika kedua masalah ini terselesaikan, bagaimana ia harus memasuki perebutan kekuasaan ini dan meningkatkan reputasinya? Agak sulit." Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir keras. Keesokan harinya pada siang hari, armada tiba di perairan dekat kota Netale. 3 profesional level 18, Wu Heng dan Pilipa, berdiri di dek fregat. Dari kejauhan, saya memandang pelabuhan yang dibangun rapi, tetapi luar biasa sepinya. Tidak ada gunung mayat dan lautan darah seperti yang dijelaskan dalam intelijen, tetapi juga tampak seperti kota kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Tak lama kemudian pelabuhan yang kosong itu mulai ramai. Angkatan laut yang ditempatkan melihat kapal yang mendekat. Kapal-kapal tersebut membentuk garis pertahanan yang rapat, melindungi pelabuhan dengan rapat. "Kirimkan suratnya terlebih dahulu dan lihat apa yang mereka katakan," kata Penatua Tapani. Wu Heng juga berkata, "Kirim surat itu kepada mereka." Seorang anggota tim mengantarkan surat itu dengan speedboat. Tak lama kemudian, anggota tim kembali dengan cepat, wajah mereka muram. Mereka bilang kota Netale tidak menerima kapal apapun untuk berlabuh saat ini, termasuk kapal kami. Mata Tapani menyipit, dan dia bertanya, "Apakah mereka mengatakan markas kami datang untuk menyelidiki?" "Sudah kubilang, itu tidak berpengaruh." Anggota itu mengangguk. Bab 688 tidak ada mayat. Saya mendengar apa yang dibawa kembali oleh anggota tim. Di pihak asosiasi, wajah semua orang berubah muram. Nama kantor pusatnya telah disebutkan, tetapi ini tidak memberikan gambaran apapun. Wajah Tapani tiba-tiba menjadi gelap, dan kemarahan terpancar di matanya. "Arogan,
Profesional level 18 dianggap sebagai pakar tingkat atas di dunia ini. Belum lagi orang-orang ini, di masa lalu, keluarga kerajaan-kerajaan Yeke pasti akan datang menemuinya secara langsung. Sekarang mereka diperlakukan seperti ini oleh tentara yang menjaga tempat itu. Penyihir tua, Gianvito, mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, mereka hanya prajurit yang menjaga pelabuhan, mengikuti perintah. Kenapa kita harus marah pada mereka? Tapani melanjutkan, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja menyerbu. Gianvito melihat ke sisi lain dan bertanya, Wu Heng, bagaimana menurutmu? Wu Heng berkata terus terang, kota Neitalei sudah dicurigai. Kita tidak bisa bertindak berdasarkan suasana hati mereka. Kita di sini untuk menyelidiki, bukan untuk berteman. Tentu saja, kita harus tegas. Tapani mengangkat alisnya. Ini berarti mereka tidak memiliki keberanian. Kalau begitu, kau saja yang urus. Kalau ada yang salah, aku dan para tetua tentu akan mendukungmu, kata Gianvito langsung. Wu Heng mengangguk dan berkata di sampingnya, Pilipa, pergi dan beritahu mereka bahwa para tetua asosiasi sedang memimpin tim ke kota untuk menyelidiki. Setiap upaya untuk mencegah kapal berlabuh akan dianggap provokasi terhadap asosiasi dan akan diserang serta dikeluarkan surat perintah. Oke, Pilipa berjalan cepat ke taksi, mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Suara klakson itu langsung menyebar ke seluruh lautan. Berita itu sampai ke kapal-kapal di seberang dan pelabuhan kota Neitalei. Pukul, lanjut Wu Heng. Armada mulai bergerak lagi dan memaksa masuk ke pelabuhan. Kapal barang besar itu bergerak dengan kecepatan penuh, dan ombak yang ditimbulkannya menyebabkan armada yang menghalangi bergoyang keras. Melihat kapal sebesar gunung datang ke arah mereka, kapal-kapal angkatan laut tidak dapat menahan tekanan dan melarikan diri dengan cepat ke kedua sisi. Armada asosiasi mengamuk, dan armada kerajaan berusaha menghindarinya. Kedua belah pihak saling berpapasan dan tetap menahan diri, tidak ada pihak yang menggunakan senjata apapun untuk menyerang. Saksikan saja saat armada asosiasi menerobos garis pertahanan dan akhirnya berlabuh di pelabuhan. Pelat penghubung jatuh, dan sejumlah besar kerangka yang mengenakan baju sirah dan memegang senjata mengalir ke pelabuhan, mengepung seluruh area. Berikutnya datanglah berbagai tim yang menyertai asosiasi, profesional level 15 dan pengikut. Di kapal perang, Tapani, Wu Heng dan beberapa orang lainnya juga turun dari kapal. Tabrakan gelombang. Pada saat ini, sejumlah besar pasukan berkumpul di satu sisi pelabuhan. Tak seorang pun yang mendekat, tetapi hanya memperhatikan sisi ini dari kejauhan dengan penuh kewaspadaan. Wajah Tapani muram. Ia berkata, pergi dan tangkap pemimpin mereka. Sebuah tim anggota berlari dengan cepat. Setelah pertukaran cepat, seorang pria berpakaian seperti komandan di bawah. Tapani tampak mengintimidasi tanpa amarah, menatap dingin ke arah lawan bicaranya. Sang komandan merasa gelisah. Matanya melirik ke sana kemari, dan ia menundukkan kepala. Siapa namamu? Genaes, tuanku. Tapani menoleh ke samping dan berkata, rekam untuknya. Kalau terjadi lagi, keluarkan surat perintah pencarian dari markas ini. Dalam sekejap, sang komandan yang masih relatif tenang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tuan, kami hanya menjalankan perintah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini salah atasanmu karena mengambil tindakan terhadapmu. Pelabuhan telah diambil alih oleh asosiasi kita. Kalau terjadi apa-apa, kau harus kabur bersama keluargamu, kata Tapani, lalu berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Hanya sang komandan yang tersisa, terus-menerus menyeka keringat dinginnya. Saya berdiri di sana dan merasa sedikit tersesat. Wu Heng mulai menugaskan tugas kepada Pilipa. Terlepas dari asosiasi kota, armada pelabuhan masih perlu mengatur personel untuk menjaganya. Jika memang benar-benar terjadi masalah, itu akan menjadi jalan keluar bagi orang-orang dalam pergaulan tersebut. Setelah armada diatur, Wu Hencai berjalan menuju anggota asosiasi dan bergegas ke aula asosiasi bersama
Seluruh jalan tampak sangat kosong. Hampir tidak ada penduduk yang terlihat dan semua toko tutup. Hanya beberapa prajurit berseragam penjaga yang bergegas menuju pelabuhan dengan cepat. Ketika mereka melihat anggota asosiasi yang agresif di jalan, tidak ada seorang pun yang mendekati mereka, tetapi hanya menonton dari kejauhan. Wu Heng, bukankah kau dari kerajaan Yeko? Tanya tetua Tapani. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Saya pernah menjadi anggota tim di bagian utara kerajaan Yeke, tetapi saya dibebaskan hanya beberapa bulan kemudian. Bagaimana perasaanmu? Tanya Tapani. Penyihir tua, Zhan Weito, juga berkata, saya mendengar bahwa Wu Heng sangat tertekan di sini. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, itu tidak bisa dianggap penindasan. Kerajaan Yeke memiliki banyak hukum yang membatasi para ahli nujum. Aku tidak tahu banyak tentang mereka saat itu, jadi beberapa masalah pun muncul. Setelah jeda sejenak, Wu Heng menambahkan, kerajaan Yeke pada saat itu mungkin bukan tempat yang baik bagi para ahli nujum, tetapi tentu saja tidak buruk bagi penduduk kerajaan. Semua orang mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Terus tingkatkan kecepatannya. Rumah Tuan Kota. Penguasa kota, Dasil, berusia 40-an, seorang ranger level 16. Ia mengenakan jubah ungu dan tampak seperti penyair yang tenang dan damai. Saat itu, saya sedang berdiri di halaman, mendengarkan utusan yang datang melaporkan bahwa armada markas besar asosiasi telah memasuki kota. Saat dia berbicara, ekspresinya yang awalnya tenang berangsur-angsur menjadi serius. Siapa orang-orang di pulau itu? Tanya Dasil. Kami melihat elf, kurcaci, dan penyihir, tapi kami tidak yakin mereka apa, kata bawahan itu. Lalu, tiba-tiba menyadari, ia menambahkan, oh, ada banyak kerangka yang menjaga pelabuhan di armada, dan ada seorang pria berambut hitam dan bermata hitam. Dia pasti Wu Heng dari Pulau Harta Karun. Dasil menyipitkan matanya dan berdiri di sana sambil merenung sejenak. Katanya, karena mereka sudah memasuki kota, lupakan saja. Berikan perintah untuk tidak bentrok dengan mereka. Ya, bawahan itu mengangguk dan segera pergi. Dasil, yang sedang duduk di kursi batu di halaman, tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Setelah menunggu beberapa detik, langkah kaki terdengar dan seorang pria mengenakan seragam pemimpin kerajaan Yeko masuk. Lelaki itu tinggi dan kuat, berwajah persegi dan berjanggut, dan ia berjalan dengan langkah mantap. Orang-orang dari kantor pusat asosiasi memasuki kota dan memaksa masuk ke pelabuhan, kata pria berwajah persegi itu. Dasil mengangguk, saya juga menerima kabar. Ada orang-orang dari kantor pusat asosiasi dan Wu Heng, pemilik Treasure Island. Saya melihat kapal mereka. Kapalnya benar-benar berlebihan. Kelihatannya seperti pulau kecil. Cukup bagus, Lucana. Dasil menyela dengan serius, jangan bilang begitu. Itu merusak hubungan kita dengan asosiasi. Pria itu mencibir, takut dengan apa yang mungkin mereka lakukan. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berkata dengan nada samar, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kami harus bekerja sama dengan kantor pusat kami ketika mereka datang untuk menyelidiki, kata Dasil. Pria itu mengangkat alisnya sedikit, sudah ditangani. Aula asosiasi. Semua orang dari kantor pusat duduk di satu sisi, dan anggota asosiasi lokal berdiri di seberangnya. Penatua Tapani bertanya, ceritakan padaku tentang perkumpulan itu. Seorang wakil diaken setempat melangkah maju dan berbisik, ada kerusuhan di kota Neitalei. Semua berita ke dunia luar tidak bisa disebarkan. Saat ini, diaken dan dua timnya sedang hilang. Beberapa orang menyipitkan matanya sedikit. Hilang. Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa informasi yang diperoleh adalah bahwa dia sudah meninggal. Terlebih lagi, menghadapinya bahkan lebih sulit daripada kematian. Tanpa tubuh, tidak ada petunjuk untuk langkah selanjutnya. Kemana dia menghilang? Apakah ada penyelidikan? Tanya Tapani. Kota itu sedang kacau saat itu. Banyak orang tewas setiap hari, termasuk anggota geng, pasukan asing, dan sekte sesat.
Begitu kacaunya sehingga tidak ada cara untuk menyelidikinya. Wakil Diaken itu tampak getir. Tapani melirik Wu Heng, dan karena tidak ada yang perlu ditambahkan, ia berkata langsung, mulai hari ini, aku akan memimpin asosiasi. Wu Heng, pemimpin Treasure Island, akan menyelidiki hilangnya Diaken dan timnya. Kau harus bekerja sama dengan kami tanpa ragu untuk mengungkap kebenaran sesegera mungkin. Ya. Beberapa orang mengangguk. Kembalilah ke pos kalian masing-masing. Kalian tidak akan berada dalam bahaya lagi karena kami sudah ada di sini. Terima kasih, Tetua, terima kasih, Master Pulau Wu Heng, dan semua yang lainnya. Mereka memberi hormat secara bergantian lalu mundur. Temui anggota lokal. Tapani membawa beberapa anggota tim ke ruang konferensi untuk diskusi lebih lanjut. Matanya tertuju pada Wu Heng dan dia bertanya, apa rencanamu? Karena identitasnya sebagai detektif hebat, asosiasi menyerahkan tugas memecahkan kasus tersebut kepada Wu Heng. Orang-orang lainnya ada di sana untuk mendukungnya dan menangani beberapa keadaan darurat. Saat ini, kesulitannya masih cukup besar. Pembisik yang pergi ke Treasure Island untuk menyampaikan pesan tersebut mengatakan bahwa Diaken setempat telah meninggal dan kota Netale sengaja memblokir informasi tersebut. Saat kami sampai di sini, tidak ada mayat maupun target pembunuhnya. Selain itu, kota Netale sendiri menjadi sasaran kecurigaan. Untuk sesaat, aku kehilangan arah. Wu Heng berkata, saya perlu pergi ke arsip terlebih dahulu untuk memeriksa situasinya. Ya, Tapani melihat sekeliling. Dekan Gianvito, Pak Sim, pilih 2 orang dari profesional level 15, ditambah 2 tim kecil, dan suruh mereka mengikuti Wu Heng dalam investigasi. Kalian semua akan tetap bersama saya sebagai penanggung jawab asosiasi. Ya, semua orang mengangguk. Ia menugaskan dirinya sendiri 2 profesional level 18, dan Sim adalah seorang penyelidik dengan kekuatan tempur terbatas. Gianvito lah yang terutama bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri. Wu Heng memilih kurcaci dan vampir yang mengenakan jubah tebal dari antara para profesional level 15, dan berjalan keluar dari ruang pertemuan bersama. Setelah menanyakan lokasi ruang arsip, rombongan pun berjalan cepat. Gianvito mengingatkan, berkas-berkas pembisik rahasia umumnya tidak direkam dan hanya dapat ditransfer dari markas. Aku tahu, mari kita periksa dulu dan coba keberuntungan kita, kata Wu Heng. Pergi ke arsip bukanlah untuk mencari pembicara rahasia, karena pada dasarnya mereka tidak meninggalkan informasi apapun secara lokal. Sebaliknya, periksa arsip Diaken setempat. Umumnya, pembicara rahasia yang berdedikasi akan meninggalkan rekaman yang samar dalam berkas. Dia baru mengetahui hal ini ketika dia tiba di Treasure Island. Saat itu, Philippa bertindak sebagai mata-mata dan tidak memiliki berkasnya sendiri, tetapi dia akan membuat tanda samar di bawah berkas Wu Heng. Jika salah satu pihak memiliki masalah, mereka juga dapat menggunakan catatan ini untuk membuat konfirmasi awal. Ambil beberapa langkah cepat dan Anda akan tiba di arsip asosiasi. Inspektur segera maju ke depan dan berkata, Tuan-tuan, ambilkan aku berkas Diaken. Ya, Tuan. Tak lama kemudian, sebuah berkas tebal dikeluarkan. Wu Heng membuka tas arsip itu dan mulai memeriksanya dengan cermat. Berkas tersebut mencatat 3 nama berbeda dari orang-orang yang dibebaskan karena gagal ditangkap atau sebagai hasil dari jasa berjasa. Saya tidak yakin apakah mata-mata itu ada di sana, tetapi tetap saja ada kemungkinan. Wu Heng mengeluarkan tabletnya dan mengambil gambar setiap berkas. Lalu tulis 3 nama di kertas itu, Ketan. Tuan Wu Heng. Kurcaci itu berjalan mendekat. Ingat ketiga nama ini dan bawa orang-orang ke balai kota untuk menyelidiki apakah ada properti atau catatan. Bawa lebih banyak orang, karena mereka mungkin tidak mau bekerja sama. Bersikaplah tegas, kata Wu Heng. Dimengerti. Kurcaci itu mengangguk, menunjuk beberapa orang di tim, lalu bergegas pergi. Wu Heng juga keluar dari ruang arsip dan membawa orang-orang lainnya ke kediaman Diaken. Diaken perlu duduk dalam asosiasi.
Tempat tinggalnya biasanya tidak terlalu jauh dari asosiasi. Kediaman Diaken Treasure Island terhubung dengan asosiasi. Kediaman ini merupakan rumah besar terpisah yang dibangun di belakang gedung asosiasi. Di kota Netale, tempat tinggal Diaken tidak dibangun seperti ini, tetapi juga di daerah perumahan di belakang. Ketika Anda berjalan ke sana, Anda akan melihat beberapa penjaga sedang menjaga tempat itu. Bukan dari asosiasi, tetapi penjaga kota Netale. Ketika para penjaga melihat sekelompok orang agresif datang, mereka langsung menjadi sedikit panik. Dia berteriak, "Siapa itu?" Markas besar asosiasi sedang menyelidiki kasus ini. "Siapa yang memintamu menjaga di sini?" Tanya Wu Heng. Asosiasi, kantor pusat. Para penjaga jelas belum menerima berita apapun dari kota dan tampak sedikit bingung. "Anda tidak diizinkan masuk ke sini. Tuan-tuan, silakan pergi dan bicara dengan kapten kami," kata penjaga itu. Wu Heng tidak mau repot-repot bicara omong kosong dan berkata langsung, "Tangkap dia." Kerumunan di belakangnya bergegas maju dan segera menangkap para penjaga. "Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan bicarakan baik-baik. Ini adalah kota Netale." Beberapa orang sedikit bingung dan berbicara dengan keras. Wu Heng berkata, "Biarkan satu orang pergi dan melaporkan berita itu, dan diamkan semua yang berbicara. Bebaskan salah satu dari mereka dan biarkan dia pergi melaporkan berita." Wu Heng memimpin yang lain langsung ke kediaman Diaken. Pintunya terbuka dengan mudah, dan jejak sepatu akibat berjalan maju mundur terlihat di lantai yang berdebu. Wu Heng berkata, "Seseorang baru saja datang ke sini. Jejak sepatunya jelas dan tidak tertutup debu." Penyelidik di belakangnya mulai merekam. Wu Heng terus mengamati sekeliling ruangan, pada ukiran, kaligrafi, dan lukisan, serta sejumlah kebutuhan dan ornamen sehari-hari. Kehidupan sebagai Diaken di kota Netale cukup baik. Secara lokal, ini dapat dianggap sebagai kehidupan kelas atas. Ada sesuatu yang hilang. Pasti sudah diambil. Penyidik melanjutkan rekamannya. Wu Heng langsung masuk ke kamar tidur dan menemukan sepotong pakaian yang jelas-jelas sering ia kenakan. Dia lalu mengeluarkan liontin pelacak dari cincin luar angkasa, memeras setetes darah, dan meneteskannya ke tengkorak. Lalu, tengkorak itu mulai hidup. Sambil menyerahkan salah satu sudut pakaiannya, tengkorak itu menggigitnya dan mulai mengunyahnya dengan kuat. Tepat di bawah tatapan Wu Heng, tengkorak itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya dan jatuh. Objek ajaib ini dapat melacak semua target hidup. Sebelum tengkorak Nabi ditemukan, pencarian orang atau penyelesaian kasus bergantung pada benda langka ini. Jika tidak ada target yang dapat dilacak, berarti orang tersebut telah meninggal. Jika Diaken ini tidak memiliki alat peraga untuk melindungi benda-benda aneh itu, dia pasti sudah mati, kata Wu Heng kepada beberapa orang. Penyidik melanjutkan rekamannya. Saat mereka tengah berbincang, seorang pria paruh baya berpakaian seragam kapten penjaga berjalan cepat masuk. Beberapa anggota patroli mengikutinya di belakangnya. Sang kapten melirik sekilas ke beberapa orang, mengamati pakaian mereka dan aura yang mereka pancarkan. Matanya sedikit menyipit. Dia melangkah maju, memberi hormat, dan berkata, "Kapten Tim 7, salam untuk para pemimpin asosiasi." Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kantong kain dari tangannya dan berkata, "Ini uang yang berhasil ditemukan. Semuanya ada di sini." Wu Heng melihat tas kain yang diserahkan padanya. Dia menjabatnya di tangannya dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu Diaken asosiasi tidak akan kembali?" "Ah, apa maksudmu?" Kapten mengerutkan kening. Wu Heng menatap langsung ke orang lain dan bertanya lagi, "Semua orang di asosiasi hanya berspekulasi bahwa orang itu hilang. Bagaimana kau bisa yakin dia tidak akan kembali? Beraninya kau membawa barang-barang itu ke dalam." Bab 689 Tidak ada jejak. Diaken memiliki status tinggi di daerah setempat. Beraninya penjaga biasa ini mencuri sebelum mereka yakin tidak bisa kembali. Menaruh barang berharga di kamar ke dalam saku Anda.
Wu Heng merasa pernyataan ini tidak dapat dipertahankan. Anggota asosiasi lainnya di belakangnya juga saling menatap, menunggu jawaban yang masuk akal. Kapten penjaga itu tampak agak kesal. Ia tidak menyangka akan menjadi sasaran setelah kembali untuk mengantarkan uang. Setelah ragu sejenak, ia menjawab, "Yang mulia, saya salah paham." Ini benar-benar kesalahpahaman. Kesalahpahaman macam apa ini? Coba aku dengar. Wu Heng masih menatapnya. Kapten segera berkata, "Kami tidak mengambil barang-barang ini. Seseorang memanfaatkan kekacauan di kota dan membobolnya untuk mencurinya. Karena melibatkan seorang diaken setempat, kami berhasil mendapatkan kembali beberapa barang itu, tetapi seseorang di bawah kami tidak jujur dan mengambil beberapa di antaranya." Dia mendongak dengan hati-hati dan melanjutkan, "Kami mengetahui bahwa para tetua dari markas besar akan datang untuk menyelidiki, dan kami takut menimbulkan masalah, jadi kami mengatur agar orang-orang menarik kembali properti-properti ini dan mengirimkannya kepada para tetua." Wu Heng dan yang lainnya mengerutkan kening. Aku tidak menyangka dia akan mengemukakan alasan seperti itu. Dengan kata lain, mereka tidak mengambil barang-barangnya, tetapi mengambil kembali barang-barang kotor, yang sebagian ditahan dan dibagi-bagikan di antara mereka. Kali ini, ketika orang-orang dari kantor pusat asosiasi datang untuk menyelidiki, mereka sedikit ragu, jadi mereka berinisiatif untuk mengirimkannya. Itu sudah diambil. Kalau tidak dikembalikan, kita tidak akan tahu apa-apa, kata Wu Heng. Tuan, Istana penguasa kota telah memerintahkan agar tidak ada konflik yang muncul dengan asosiasi. Setiap orang tidak akan menerima banyak uang, dan kami khawatir akan menimbulkan masalah. Sang kapten melanjutkan bicaranya, menceritakan semua yang terjadi di tim. Membagi barang-barang kotor merupakan hal yang lumrah di era manapun. Apabila tim asosiasi sedang menghadapi masalah, barang-barang yang disita dapat langsung dibagi di antara tim mereka masing-masing, dan hanya barang-barang yang penting dan khusus saja yang akan diserahkan. Apakah semua barang itu didistribusikan di sini? Tanya Wu Heng. Beberapa barang tidak ditemukan, jadi saya akan memberikan selisihnya. Mohon maaf, tuan-tuan. Gelombang. Penyihir tua Jan Vito mendengus dingin. Anggota asosiasi lainnya juga tampak tidak senang. Orang-orang di depan saya ini berpangkat tinggi atau memiliki latar belakang yang kuat. Tak satu pun dari mereka akan kekurangan uang sebanyak ini. Dan hal-hal yang tidak dapat ditemukan mungkin dapat membantu keseluruhan kasus. Wu Heng juga menatap orang itu dari atas ke bawah, dan tidak berniat bertanya lebih lanjut di sini. Dia berkata langsung, "Silakan minta kapten untuk kembali bersama kami sehingga kami dapat menjelaskan masalahnya dengan jelas." Pak, saya tidak tahu kelanjutannya, dan saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Wajah sang kapten berubah. Jangan khawatir, ini hanya pertanyaan sederhana. Wu Heng menoleh ke belakang. Beberapa anggota tim asosiasi melangkah maju dan berjalan menuju kapten. Para penjaga di belakang kapten juga mulai sedikit gelisah dan bersiap untuk bertarung. Jangan bergerak, aku akan kembali bersamamu, kata sang kapten, lalu berkata kepada anak buahnya di belakangnya, "Aku akan pergi ke asosiasi, kalian bawa saja masalah ini kembali." Melihat pihak lain cukup jujur, Wu Heng mengangguk dan berkata, "Bekerja sama saja." Wu Heng memiliki sedikit cara untuk digunakan saat berhadapan dengan makhluk hidup. Satu-satunya boneka tanah liat tulus diperoleh dengan membunuh inspektur asosiasi secara pribadi, dan itu tidak boleh digunakan. Sekalipun Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain dalam asosiasi tersebut tidak bisa melakukannya. Di antara personel yang menyertainya, pendeta tingkat 15 memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Menurut apa yang Silagui katakan padaku sebelum pergi, tidak semua orang bisa mendeteksi kemampuan ini. Tetapi pemimpin tim di depannya jelas hanya berada di level 7 atau 8. Sebenarnya bukan masalah besar untuk memahami apa yang dia katakan. Setelah memastikan tidak ada petunjuk di sini, dua anggota asosiasi diatur untuk tinggal sementara,
dan sisanya menuju ke asosiasi di seberang. Tepat saat aku sampai di gerbang, kurcaci, Kaitan, yang seharusnya pergi ke balai kota kembali. Serahkan dia pada tetua dan jelaskan masalahnya padanya, kata Wu Heng. Para anggota tim berjalan menuju asosiasi bersama kapten penjaga. Wu Heng berjalan menuju Kaitan yang kembali dan bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak ada yang ditemukan. Tidak ada properti atau informasi yang ditemukan terkait ketiga nama itu, kata si kurcaci langsung. Wu Heng mengerutkan kening, segalanya lebih sulit dari yang dibayangkannya. Tidak ada petunjuk di kedua arah. Penyihir tua Gian Vito bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Heng berkata, pergi dan panggil wakil diaken setempat. Seorang anggota langsung masuk dan keluar lagi dengan dibuntuti oleh Archdeacon setempat. Yang mulia, kalian semua bilang banyak orang meninggal di kota ini. Di mana jenazahnya dimakamkan? Tanya Wu Heng. Kebakaran terjadi. Asap hitam mengepul ke langit selama beberapa hari berturut-turut, dan seluruh kota dipenuhi bau mayat terbakar, kata wakil diaken setempat. Begitu banyak mayat, membakar semuanya. Wakil diaken berpikir sejenak lalu berkata, jenazah beberapa penduduk setempat beserta keluarganya sebaiknya dimakamkan di pemakaman itu. Bawa kami ke sana untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, siapkan kereta untuk Dekan Gian Vito, kata Wu Heng. Ya, wakil diaken itu mengangguk dan mulai bersiap. Tak lama kemudian, kereta dan kuda pun dibawa ke sana. Penyihir tua dan penyelidik itu menaiki kereta, sementara yang lainnya menunggang kuda, mengikuti diaken setempat keluar kota. Di gerbang kota, para penjaga menanyakan beberapa pertanyaan sederhana dan kemudian membiarkan mereka pergi. Ini benar-benar bertolak belakang dengan sikap sebelum berlabuh di pagi hari. Wu Heng dan yang lainnya tidak berhenti dan terus berjalan menuju pemakaman di luar kota. Jika dilihat sekilas, tampaklah kuburan-kuburan yang berdesakan rapat. Ia mengeluarkan beberapa topeng dari cincin luar angkasanya dan membagikannya kepada yang lain. Ia lalu memerintahkan kerangka itu, gali kuburannya, dari depan ke belakang. Si kerangka mengayunkan sekop dan menggali semua mayat di dalamnya. Ketika tutup peti jenazah dibuka, bau busuk mayat yang membusuk langsung memenuhi udara. Banyak orang secara tidak sadar mundur 2 langkah untuk menjaga jarak. Wu Heng menggunakan bicara dengan orang mati pada mayat, dan mayat itu duduk, kepalanya menoleh, dan bola matanya jatuh ke tanah. Bagaimana kamu meninggal? Mayat itu menjawab dengan suara serak, 2 kelompok orang telah berperang dan membunuhku. Apakah Anda tahu sesuatu tentang diaken asosiasi itu? Tidak tahu. Selama perang saudara di kota, apakah ada berita yang Anda anggap istimewa? Mayat itu terdiam sejenak, lalu berkata, Istana Tuan Kota mengumumkan bahwa bala bantuan akan datang untuk membantu mempertahankan kota. Asosiasi, studi diaken. Penatua Tapani duduk di belakang meja, melihat beberapa materi sebelumnya. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu, dan 2 profesional level 15 dari tim masuk. Pendeta itu berkata, Penatua, orang itu dibawa pergi oleh Istana Tuan Kota, dan kami tidak mendapatkan apapun darinya. Benarkah yang dikatakannya? Tapani mengerutkan kening. Mengingat levelnya, dia tidak mungkin berbohong padaku. Beberapa dari kami membagi beberapa barang. Secara pribadi. Kali ini kami datang ke sini, dan istana penguasa kota tidak mengizinkan kami berkonflik, jadi mereka mengembalikan barang-barang itu, jawab pendeta itu. Apakah penyidik mencatat semuanya? Saya sudah merekamnya. Saat dia berbicara, terdengar ketukan lain di pintu. Wu Heng, Gian Vito dan yang lainnya semuanya masuk. Mata Tapani berbinar. Apa yang kau temukan? Kami sudah memeriksa kediaman diaken dan menggali kuburan di luar untuk menginterogasi jenazahnya, tapi kami belum menemukan apapun. Wu Heng bertanya, bagaimana dengan kapten? Pendeta itu berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Kami membaginya secara pribadi. Pada titik ini, semua orang terdiam. Fakta bahwa anggota asosiasi telah pergi ke kota tidak dapat disembunyikan. Oleh karena itu,
Wu Heng dan yang lainnya segera mulai menyelidiki. Namun setelah berkeliling, tidak ditemukan petunjuk apapun. Tidak berjalan baik, gumam tetua itu, lalu melanjutkan, Wu Heng, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi tentang pembicara rahasia lainnya. Jika perlu, Anda juga bisa menawarkan hadiah secara terbuka untuk informasi tersebut, kata Wu Heng langsung. Suatu asosiasi tidak dapat hanya mempunyai satu pembisik. Mungkin pembisik lain dapat memberikan beberapa informasi yang berguna. Menawarkan hadiah kepada publik atas informasi merupakan pilihan terakhir, dan tentu saja akan merusak citra asosiasi. Mungkinkah itu hanya kecelakaan dan pembunuhnya tidak terlibat? Kata seseorang. Wu Heng tidak langsung menjawab, tetapi menemukan tempat untuk duduk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Apa masalahnya? Tidak ada mayat, tidak ada tempat kematian, dan barang-barang di rumah telah diganggu. Jika tidak ada pembisik yang menyampaikan pesan ke Pulau Harta Karun, tidak apa-apa untuk mengatakan Diaken pergi karena pertempuran di kota. Bab 690 Satelit. Jika terjadi perang atau bahaya setempat, para Diaken dan tim profesional dapat pergi. Tidak perlu tinggal dan menunggu untuk mati. Asosiasi ini tidak ikut campur dalam urusan internal setempat, dan tidak akan hancur bersama kota ini. Ketika kota Rentam diserang oleh Warhammer Party, para Diaken setempat, wakil Diaken, dan bahkan anggota tim menghilang. Dia tidak kembali sampai beberapa hari setelah perang berakhir. Situasi yang sama terjadi di sini hari ini. Kalau saja perkumpulan itu tidak mendapat kabar meninggalnya Diaken setempat dan tidak ada jejak yang tertinggal, akankah mereka mengira bahwa dia telah meninggalkan kota di tengah kekacauan itu? Setelah sekian lama, tak seorang pun melihat orang itu hidup atau jasadnya mati. Saya khawatir masalah ini akan berlalu. Semua orang di ruangan itu menyipitkan mata dan mengerti apa yang dimaksud Wu Heng. Tangkap penguasa kota dan tanyai dia. Tanya kurcaci itu, setidaknya ada bukti yang mengarah ke sana. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa menangkap wali kota begitu saja? Balas pendeta itu, ledakan gelombang. Terdengar ketukan lagi di pintu, diikuti oleh suara anggota tim, tetua, makan malam sudah siap. Makanlah dulu, dan kita urus sisanya nanti. Beberapa orang keluar dari ruangan. Sang pendeta menguji makan malam itu untuk mengetahui kadar racunnya dan memurnikannya, lalu mereka mulai makan malam bersama. Di sisi armada, kapal kargo dan fregat memiliki dapur dan juru masak sendiri, jadi tidak perlu mengirimkan makanan secara khusus. Hal ini juga mengurangi jumlah orang lain yang berada di dekat armada dan menjadikannya berbahaya. Setelah semua orang selesai makan malam, setelah asrama diatur, Wu Heng kembali ke kamarnya lebih awal. Di asrama, Wu Heng mengeluarkan radio dan memasangnya. Setelah menyesuaikan pita frekuensi, dia berkata, Mini, ini Wu Heng. Apakah ada masalah dengan Treasure Island? Setelah mengatakan itu, Wu Heng mengaktifkan teknik mansion dan memanggil seorang penyelidik kerangka dari sana, memintanya untuk duduk di depan radio dan mendengarkan intelijen. Saat kerangka itu duduk, sebuah suara datang dari radio, Guru, apakah Anda sudah sampai? Wu Heng mengangkat alisnya. Gerakan Mini cukup cepat. Stasiun radio di Pulau Harta Karun juga dijaga oleh kerangka. Biasanya, para pelayan akan memeriksanya sekali di pagi hari dan sekali di malam hari, dan tidak akan mengawasinya sepanjang waktu. Kita sudah sampai di kota Netale, jangan khawatir. Itu bagus. Bagaimana dengan Pulau Harta Karun? Tanya Wu Heng. Mini berkata, semuanya normal di Treasure Island. Ada beberapa masalah selama kamu pergi, tapi Diakon Shilaros menyelesaikan semuanya. Silagui masih cukup mampu. Bagaimana dengan Sanara? Semakin banyak orang datang ke pulau ini untuk membeli barang. Suster Sanela mengirimkan beberapa kotak koin emas setiap hari, kata Mini. Lalu ia menambahkan, ngomong-ngomong, Suster Sanela bilang dia akan mengadakan lelang kedua saat kalian kembali,
dan tempatnya juga sudah direnovasi. Biarkan dia mengaturnya saja, Wu Heng mengangguk. Tuan, apakah kasusnya sudah diselidiki? Tanya Mini. Wu Heng menjawab, belum. Agak sulit untuk menyelidikinya. Lalu, terdengar suara Robe, apakah Tuan merindukan kita? Saya memikirkannya, dan bahkan memimpikannya. Lalu, terdengar suara Anet, Tuan, hati-hati. Philippa agak ceroboh. Jaga dirimu baik-baik. Ya, aku akan melakukannya. Kamu juga harus berhati-hati dan menungguku kembali. Dimengerti, Tuan. Ketiga pelayan itu menjawab serempak. Aku sudah meminta Skul untuk menjaga stasiun radio. Kalau ada yang ingin kau katakan, bicaralah langsung padanya. Oke, aku tidak akan bicara dengan kalian untuk saat ini. Aku ada urusan lain di sini. Para pelayan menjawab dan Wu Heng menutup telepon. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. Glenda juga terbang kembali dari luar. Bagaimana? Tanya Wu Heng. Glenda berkata, Tuan kota berusia 40-an dan seorang profesional level 16. Dia memanggil para komandan dan pejabat penjaga kota dan meminta mereka untuk tidak berkonflik dengan asosiasi. Ada beberapa orang yang ditempatkan di kamp militer, salah satunya telah mencapai level 18 dan untuk sementara diidentifikasi sebagai Grand Fist. Tentara tidak akan mengambil tindakan apapun terkait masuknya Anda ke kota. Sebagai seorang profesional level 18, Wu Heng menyipitkan matanya. Tingkat yang demikian tinggi diatur di kamp militer. Saya ingat ketika saya bertanya tentang mayat-mayat di pemakaman, salah satu mayat menyebutkan bahwa kota Neitale awalnya tidak mampu mengalahkan tentara asing. Kemudian, sekelompok bala bantuan muncul dan membantu mempertahankan tempat itu. Tampaknya ini adalah profesional level 18. Kalau saja pemain level 18 ini sudah ada di kota, tidak akan ada yang namanya tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Tanya Wu Heng. Glenda menjawab, saya tidak menemukan masalah besar. Baik penguasa kota maupun komandan level 18 tidak banyak bicara tentang asosiasi tersebut. Satu-satunya masalah kecil adalah kesenjangan level yang besar. Level tertinggi di pasukan adalah 18, diikuti oleh profesional level 12, dan bahkan lebih rendah lagi. Wu Heng mengangguk dan berkata, kita perhatikan nanti. Bagus, kembalilah dulu, ayo kita pergi ke dunia zombie dan lihat-lihat, kata Wu Heng. Glenda mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Wu Heng mengunci pintu, membuka gerbang, dan langsung masuk. Dunia zombie. Setelah berjalan keluar gerbang, Wu Heng datang ke jendela dan membukanya. Biarkan udara segar masuk ke dalam ruangan. Di luar jendela, Anda dapat melihat pasukan kerangka yang berpatroli, beberapa penyintas yang sibuk, dan bahkan anak-anak yang bermain sepak bola di peron di kejauhan. Tampaknya ada penyintas baru. Ambil walkie-talkie dan hubungi Ki Hancai. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar, dan Ki Hancai yang mengenakan celana jeans biru dan kemeja putih lengan pendek, masuk. Ketua, teriak Ki Hancai sambil tersenyum. Hubungan antara keduanya menjadi lebih dekat, tetapi gelar tersebut tetap digunakan, bukan kepala. Apakah tim penyelamat Korea sudah tiba? Tanya Wu Heng. Sebelum pergi, Ki Hancai menyebutkan tim penyelamat Korea. Mereka datang dan membawa pasukan modern. Kelihatannya cukup realistis, kata Ki Hancai. Apa yang kamu katakan saat datang ke sini? Ki Hancai mengeluarkan buku catatan dari saku celananya, membukanya, dan melihatnya sekilas, lalu berkata, mereka membicarakan dua hal. Pertama, mereka ingin kita menarik diri dari negara mereka. Mereka banyak membicarakan tentang wilayah nasional, piagam PBB, dan sebagainya. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, jadi saya menolak saja. Poin kedua adalah mengendalikan pergerakan kerangka-kerangka itu, menghindari konflik dengan mereka, dan mencapai hubungan damai antara kedua belah pihak. Saya berencana untuk membahas masalah pengembalian tanah itu dengan Anda secara rinci ketika saya punya waktu. Poin ketiga adalah bertukar makanan.
Mereka pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi di negara kita, dan mereka langsung mengusulkan untuk menukar senjata dengan makanan. Saya tidak setuju, terutama karena kita tidak punya banyak makanan tersisa. Yang terakhir adalah tentang berbagi satelit. Mereka berencana menyewakan penggunaan satelit tersebut kepada kami, yang dapat menyediakan komunikasi, penentuan posisi, dan beberapa pengamatan citra. Ketika mendengar kalimat terakhir, Wu Heng langsung mengerutkan kening. Satelit, apakah benda ini masih berfungsi? Dari apa yang mereka katakan, seharusnya masih bisa beroperasi dan menyediakan beberapa fungsi, kata Qi Hancai. Ini sungguh tidak terduga. Satelit tersebut masih dapat digunakan dan tampaknya dapat diberikan kepada orang lain untuk digunakan. Wu Heng lalu bertanya, apa saja ketentuan sewanya? Mereka sudah kembali untuk membahasnya, dan akan menghubungi kami melalui radio ketika waktunya tiba. Qi Hancai menutup buku di tangannya. Pertama tanyakan bagaimana cara menyewanya, lalu lihat apakah benda ini bisa membantu kita. Oke, Qi Hancai mengangguk, lalu berkata, kita juga sudah membuat beberapa kemajuan di sini. Wu Heng menuangkan 2 gelas air dan meletakkan satu di depan Qi Hancai. Bagaimana perkembangannya? Gaorong telah memulai uji coba produksi rantai produksi peluru artileri, dan diperkirakan produk jadinya akan segera tersedia. Ya, itu hal yang baik. Wu Heng mengangguk. Gaorong sangat efisien. Pertama, rantai produksi senapan, dan sekarang rantai produksi peluru artileri, dan kecepatannya luar biasa cepat. Qi Hancai tersenyum dan melanjutkan, dan Suster Li Yahong tadi bilang dia sudah menduduki pabrik farmasi. Dia ingin mengirim beberapa kerangka alkimia untuk melihat apakah ramuan itu bisa diproduksi dalam bentuk tablet atau kapsul.